Rolling. Udah bareng gua Dewa anjing, kok baju lu sama sih? Gua nggak suka emang. Sama lah biar. Itu bukan saingan lo. Beda lah. Dewa Komedi tuh panggilannya apa sih? Nama aslinya siapa sih sebetulnya? Dewa Komedi tuh gua lah. Gua. Emang jadi gua manggil lu Dewa Komedi aja gitu. Enggak, Rispo aja, Rispo. Enggak, baju lu beda sama gua. Bedanya di mana? Ini enggak, gua ada ini XXL. Lu enggak ada kan? Wih. Mantap. Itu dicabut. Gua udah siap cerdas gua nih. Siap cerdas. Lu tuh suka komedi yang kayak apa sih emangnya? Gua tuh sukanya yang cerdas-cerdas Bang, bener gua. Yang kayak Panji, lu gitu-gitu karena anjing ini kepikiran aja nih orang. Nah, terus gua belajar dari situ terus gua rusak. Lu kecilnya diapain sih emangnya? Bisa kayak gini, ceritain dong. Lu jadi senatorin kan biasanya ada cerita-cerita yang fakta gitu yang ini. Ini gue ya. Iya. Kolong meja gua. Boleh. Kolong meja gua. Mumpung di pub di promo kolong meja. Iya. Tanggal berapa turnya? Tanggal berapa? Ambil Tur promo. gua. Iya. Tur gua tuh mulai start tanggal 3 Maret. 3 Maret pertama di Pertama di Jogja. Kedua dan seterusnya ada kota bukan Jogja lagi. Ya iya dong, bukan Jogja lagi pastinya. Ngapain di Jogja? Enggak, tapi Dewa Komedi tuh apa sih, Bo? Gua tuh awalnya orang-orang tuh gua sering aneh-aneh Bang, gua makan sampah apa di video-video, nyanyi-nyanyi gak jelas. Terus orang-orang pada komen Lord gitu. Lord. Terus gua browsing kan di Google Translate Lord artinya apa? Wah, dewa ternyata. Hah? Ya, dewa. Gua udah terus gua kepikiran, ini kayaknya orang-orang banyak yang bilang dewa. Nah, terus makin kesini gua menyadari kok kayak gua yang ngeklaim kalau diri gua dewa sih gitu. Terus tapi emang iya karena menurut gua emang nggak tahu salah apa enggak. Dewa tuh mau melakukan apa aja buat bidang yang dia tekuni. Itu dewa dari mana? Ya nggak tahu karena gua merasa gitu Bang. Nih namanya dewa, misalnya dewa api. Dia mau ngapain aja untuk api. Sampai dia mau jadi dewa api. Iya, buat gara-gara dia mau apa aja untuk api. Sama gua juga. Gua tuh bukan orang paling lucu di Indonesia gitu Bang. Tapi cuman gua kayaknya demi komedi juga mau gitu gua. Ganti agama mau nggak? Nggak lucu banget. Iya, gitu. Bukan ngerasa gua paling lucu di Indonesia, enggak lah gitu. Karena menurut gua Komeng nggak mau makan sampah kalau nggak dibayar. Gua nih nggak ada orang aja mau gua makan buat menghibur gua sendiri. Oh gitu ya? Iya gua kadang gitu. Emang hidup lu bosen banget? Enggak, karena gua emang gitu. Hibzi tuh tanya gitu, sering suka ngintipin kalau gue lagi di kamar. Dia tuh suka tahu gue, lu ngapain tadi sendiri lu ngomong sama pulpen gitu-gitu. Gua suka aneh-aneh, dia suka ngintip tuh kadang jam-jam tertentu dia suka ngintip terus tahu-tahu dia nanya, lu ngapain tadi? Apa muntah-muntah orang nggak ada kamera nggak ada apa gitu emang. Guanya sendiri juga nyaman terhibur. Tapi ini gua nggak nyaman nih. Ya udah ditaruh dong kalau nggak nyaman banget. Tapi kayaknya kolong meja tuh karena tidak nyamannya jadi makin kesel ya emangnya. Nggak, lu lebih kesal sama konsep apa lebih kesel sama lawan bicara lo? Sama lawan bicara Bang. Kenapa Rigen tuh kenapa men? Ya enggak, gue dipatahin mulu padahal enggak selamanya yang gue bilang tuh salah. Semua ada logikanya yang gue bilang tuh. Iya, cuman emang logikanya nggak bener. Nggak umum aja gitu, cuman kalau diteliti lagi bener. Coba deh nonton kolong meja. Nah sekarang udah mulai banyak tuh mention ke gue, emang Rigen yang goblok ternyata. Iya, udah komen ya, udah mulai banyak di YouTube, udah mulai pada berpihak ke gue. Ya karena emang ya kayak gitu. Lo tuh waktu sekolah guru ada yang frustasi nggak ngajar lo? Nggak, gue sekolah guru orang tua gue dipanggil, suruh bawa gue ke psikiater. Oh iya? Iya. Terus kenapa? Nggak tahu, katanya nih nggak bener gitu, suka aneh-aneh gue gitu. Ini kelas berapa? SD kan gue sekolah. Aneh-anehnya tuh gimana, ceritain dong. Ya tadi temen gue dulu ada yang autis gitu gua. Tapi sama gua
nyambung gitu ngomong gitu terus iya bang bener ini bener terus gua tuh apa ya kadang nggak mau dengerin guru gitu. Nggak, ceritain dulu yang sama temen yang autis nyambung tuh gimana? Iya kan dia tuh nggak pernah dengerin guru gitu ya kan, maksudnya dimaklumin gitu, gua juga pengen lah gitu kan. Gimana sih? Iya. Kadang gua ngikutin tingkahnya dia gua. Nah masalahnya dia main lagi guru nerangin begitu ujian bisa, gua karena autisnya pura-pura jadi nggak bisa gua. Anjing lucu banget. Jadi gua nggak bisa. Emang lu niruin tingkahnya apaan yang ini? Apa? Yang lu tiru tingkahnya kayak apa? Iya dia orang guru lagi nerangin dia main apa aja nih, bawa mainan nih Tamiya apa gitu boleh. Boleh. Gua kan. Terus lu jadi ikut main iya, Tamiya. sampai gua duduk sama dia tuh gua pengen aja bebas gitu kayak dia. Nah yang nyebelinnya itu dia main tapi pinter. Gua enggak. Ya itu tuh. Terus gua tuh sering ngambilin ciki orang gitu. Ngambilnya gimana? Orang lagi makan ciki, gua ambil, gua buang tempat sampah, gua makan. Hah? Iya gitu. Nggak nangis, orang nggak marah? Marah bang, ditabuk terus gue nangis gitu. Gua ditabuk orang sering bener SD. Lu sering ditabuk orang SD Iya. gara-gara ngambil ciki orang? Enggak, gara-gara udah nyebelin gitu, ada yang lagi minum esnya gua tendang gitu. Terus suruh dibawa ke psikiater gua. Pernah nggak dibawa ke situ? Pernah. Disuruh ngapain? Kata Suruh psikiater? nyusun kayu-kayu gitu. Hah? Gua langsung pura-pura normal gua. Iya, gua. Wah anjir nih psikiater, gua udah mikir ke situ bang. Pas psikiater, kamu ini, iya gitu. Terus kamu apa masalahnya ini? Ya coba main ini, gua mainin. Ini nggak sakit kata psikiater. Ya, terus nggak masalah gitu. Gua setting, gua udah dari kecil udah jago nyeting gua. Tapi nggak dalam pengaruh alkohol dan narkoba ya? Yang dulu sempat gitu, jangan-jangan dulu zaman pulpen wangi nenek gua tuh kalau pulpen wangi lagi, kayaknya ini pengaruh dari itu pulpen wangi. Padahal gua sadar gua ngelakuin itu semua, emang gua bikin semuanya emang dari SD udah kayak gitu gua. Nih ntar sekolah gua mau gini. Di rumah mah sarapan, baju dipakein gitu. Nyampe sekolah gue mau ngapain nih, udah gue pikirin gitu. Begitu dibawa ke psikiater ya gue tinggal gak melakukan hal itu ya, karena gue siapkan itu. Terus efeknya apa? Nggak ada, padahal emang nggak narkoba. Itu rame aja gitu. Nggak ada. Jadi menurut lo nggak ada narkoba dalam pulpen wangi? Nggak ada. Nggak ada lah. Orang gue nyiumin gitu, udah gue ya walaupun jadi nggak pinter sih. Gue di keluarga tuh paling nggak pinter gue, beneran. Masa sih? Iya, cuman paling disayang gue. Ya iyalah. Karena paling mau gitu, paling cepet kalau disuruh, kalau apa gitu. Enak gue. Habis minum soda man. Asam lambung. Gue tuh nggak tahu lo harus bereaksi apa. Maksudnya gue ngeliat lo tuh terhibur banget aja gitu dan terpinggal-pinggal, dan gue sangat penasaran gimana cara otak lo bekerja gitu. Kenapa lo tahu kalau lo gini tuh nanti lucu? Iya tuh, gue sampai merinding tuh kalau ngomongin gini. Kenapa? Nggak tahu. Lu pada naik dulu gue. Anjing lo. Aduh. Otak. Tuh gimana? Apa? Kenapa bisa jadi lucu? Gue juga gak ngerti, gue selalu ketawa ngeliat lo dalam pengen nangis-nangis. Gue tuh dari dulu bang, di keluarga. Gue tuh Viko tuh tahu banget tuh kalau ngomong sama Viko. Gue tuh dari zaman SD SMP selalu ngelucu depan Viko. Dan terus pas sampai masuk Suci gitu ke baru, nih orang-orang nih harusnya tahu po lu lucu banget. Dan buat Viko orang paling lucu sampai sekarang gue, karena gue dari dulu. Dari kecil nggak ada orang nih, cuma ke Viko ngomong gini lucu, tapi depan orang-orang lain nggak bisa gitu, cuma ke Viko doang gitu. Tapi lu kayak ngerasa punya kemampuan mengerti orang-orang yang nggak dimengerti orang nggak sih, kayak tadi orang autis tadi, atau ada apa lagi gitu? Ya tapi suka aneh bang, gue emang bener. Dulu gue pernah nemenin temen gue patah kakinya ke Cimande, diurut di Cimande.
di sampingnya ada orang patah, orang gila. Jadi dia loncat sendiri gitu dari atas busway, dia loncat kakinya patah. Diurut diajak ngomong sama orang nggak nyambung gitu. Tulangnya? Iya, kenapa loncat gitu? Udah nggak tahu, nggak mau jawab gitu. Gue nemenin temen gue terus sampingnya ada dia, gue tanya, bang gitu, iya, kenapa loncat? Nih tadi waktu loncat kayak ada yang bisikin mas gitu. Oh ini masalahnya gitu, terus yang ngurut, oh gara-gara itu ada bisikan-bisikan suruh loncat. Dari kemarin ditanya nggak bisa jawab. Lu kayak pawang juga ya berarti ya? Kayak konek. Beneran ini sumpah. Tapi di kepala lu ada suara-suara nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau ngedeketin cewek normal-normal aja? Deketin cewek ya normal-normal aja. Berani ngelucu kayak gini? Selalu bang, maksudnya gue di depan cewek tuh sampai yang sekarang jadi istri gue juga emang dari dulu gue aneh-aneh. Gitu. Gue dari ngedeketinnya juga ya tetap pakai cara gue gitu. Maksudnya gue emang gak dibuat-buat mah. Gue tuh nggak tahu lo gue ngobrol sama siapa kayak. Hah? Sama gue santai. Sama Tata ya. Ya tapi gue inget banget gue pernah ngobrol sama lo. Waktu itu lagi ngetren kayak, oh enggak nih biar pecah harus absurd. Gue inget banget ngomong sama lo bilang gini, enggak, absurd tuh juga ada polanya bang gitu. Gue nggak ngomong gini. Gue tahu dia bakal ketawa di mana. Lu bisa tahu gitu gimana sih ceritanya? Ya, lu kan kalau yang stand up yang normal nih gitu, lu ada setupnya, ada premis, ada punchline-nya, lu nggak bawa orang gitu. Ya bisa aneh gitu karena gue tahu itu, karena gue tahu yang benernya bang. Nah oke, nah dari bener ini tuh diapain, kenapa ini bisa berubah bentuk jadi apapun yang lo lakuin yang gue nggak ngerti nih? Ya disalahin aja, misalnya setup punchline kan normalnya gitu. Iya. Gue kadang gimana caranya biar punchline baru setup gitu. Pasti ada caranya. Betul, gitu bang. menarik juga ya. Jadi aneh-aneh gitu. Gimana caranya ngomong gak pakai setup tapi orang ketawa gitu. Gue pernah bang stand up gitu, gue bingung gimana di TV tuh lagi waktu itu. Orang setup punchline, kalau semua orang setup punchline, yang bedain gue sama orang-orang apa dong? Iya. Lu udah gue pernah lagi datang Rispo ke Surabaya naik capung. Gue tiba-tiba ngomong gitu, lucu banget. Wah itu bisa kata. Itu nggak ada setupnya. Nggak ada keresahannya. Iya, nggak ada keresahannya. Sama gue tuh pengen mata-matain ini orang-orang tuh. Kenapa orang ketawa gitu kan? Sebagai stand up comedian sebenarnya harus tahu dulu kenapa orang ketawa. Ada beberapa yang gue baca tuh orang ketawa tuh karena dia setuju biasanya. Ya. Oh iya gitu. Terus kalau materi gue orang setuju gimana mau setuju? Ternyata orang gak setuju juga bisa ketawa. Bisa. Gua Contohnya coba, gimana? Ya kayak misalnya kemarin motor gue lampunya mati, gue komplain ke PLN. Kan lu kan gak setuju kan? Iya. Tapi bisa ketawa. Bisa gitu bang. Gua tuh pengen yang beda-beda aja gitu. Jadi harus dicari. Karena emang lo dari kecilnya udah pengen beda, pengen apa? Emang kurang perhatian pengen beda? Kurang perhatian bang gua. Kenapa? Orang tua bercerai dari umur 1 tahun. Kurang kasih. Sebenarnya bukan kurang kasih sayang sih, gua tuh kayaknya kurang sosok ayah gitu. Anjir, bener lah. Emang lu sosok ayah apa yang lu dambakan? Ya enggak kan orang-orang. Gua sebenarnya gua enggak kurang sosok ayah gitu. Cuman yang mengurusin gua seperti ayah ternyata bukan ayah gua gitu. Jadi gimana? Ada keseriusan juga ternyata di balik semua ini. Oh, kita manusia, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi ya ada lah di balik itu semua. Lu senengnya nontonin apa sih? Nggak suka nonton gua. Hah? Film apa gitu aja gua nggak pernah nonton. Terus referensi Sukanya komedi lu nonton. apa? Nah nggak ada makanya. Nggak ada Bang. Itu dia kenapa lu dewa ya? Iya, maksud gua ya udah gua berkomedi sendiri, walaupun kalaupun ternyata sama ya itu gua dapetin sendiri.
Gue tuh nggak pernah nontonin komik luar negeri juga, gue nggak tahu siapa. Tapi kayaknya gue mulai harus nonton deh, biar gue maksudnya lebih berkembang lagi gitu kali ya. Gue nggak suka gue nonton gitu. Kenapa nggak suka nonton? Ya kalau komik luar negeri jelas gara-gara gue nggak ngerti bahasa Inggris gue. Kalau yang lain? Yang lain juga nontonin paling yang kira-kira kelihatan di timeline nih siapa gitu, nggak yang fokus gitu nontonin gue suka sini enggak. Cuman kalau nonton live gitu stand up gue emang sering. Karena gue nyari premis, kadang-kadang nonton show tuh gue dari iya juga gitu. Lo paling beda sebelum kawin dan udah kawin apa yang bikin beda sekarang? Gue nih lagi takut sebenarnya. Kenapa takut? Sebentar lagi mau punya anak itu. Takut berubah gitu. Otak gue nih lagi ada. Takut berubah karena lo harus ngajarin gitu. Enggak, iya kayak wajib kok tiba-tiba gue jadi orang yang serius gini nih, gue bahaya nih gitu. Bahaya buat karir. Tapi kan lo nggak mungkin ngomong sama anak lo kayak gini juga. Oh kata siapa nggak mungkin, ntar lo gitu lagi. Ya gue udah cita-citain sih. Daripada anak gua malu, bapaknya aneh-aneh nanti dari kecil udah ayo kita bikin video aneh-aneh lah, biar bareng. Iya, gua udah siapin itu. Istri gua tuh udah wanti-wanti gitu. Kadang gua nggak pakai baju cewek, foto telanjang, foto di tempat sampah gitu-gitu. Ya kata gua nggak apa-apa lah. Terus dia malu nanti kalau dilihat anaknya video kamu aneh-aneh, muntah-muntah gitu. Ya alhamdulillah kata gue dilihat, berarti anak gue nggak buta. Ya maksud gue ya nggak apa-apa lah orang tua. Lo kalau kayak mau foto di tempat sampah gitu emang di kepala lo tuh ada apa gitu, langsung ya udah mau foto aja gitu? Ya nggak semua orang mau foto di tempat itu bang. Iya benar, tapi kan gue pengen jadi orang yang sebagian kecilnya itu. Gitu, gue tuh emang selalu pengen gitu. Oh jadi orang yang gimana ya, orang nggak gini, ya udah gue kayak gini tuh nggak nyusahin amat gitu. Iya benar kan, tapi kan nggak ada faedahnya juga. Kata siapa bang? Coba lu cobain, jangan lu lempeng banget gitu, coba lu coba. Kalau gue untuk jadi serius gue bisa kapan aja, lu untuk jadi gila belum tentu saat itu bisa gila lu. Iya bang, maksud gue somehow bicara ini sangat filosofis ya ternyata ya. Iya lu orang lu nih sekarang suruh joget-joget gitu belum tentu bisa. Gue sekarang suruh serius bisa gue. Bener. Ya maksud gue ya. Di situasi apa kira-kira yang skill lo ini bakal berguna banget? Skill gue berguna, sebenarnya gue tuh buat diri gue sendiri aja sih. Biar seneng ngelakuinnya gitu bang, yang aneh-aneh gitu. Gue pernah lagi foto di kereta pakai celana kolor doang gue. Kereta lagi rame gitu. Minta tolong sama Hibzi, belum aja fotoin gue nih. Lo dari ke kereta dari rumah udah telanjang tinggal kolor apa baru buka? Oh, sampai kereta. Udah bete nih, foto suruh gua buka baju di situ juga gua. Terus gua pinggirin bajunya foto. Orang juga udah yang lain ngapain? Enggak komentar apa-apa juga, cuman aneh doang gitu. Kalaupun Ya, dia melihat tingkah laku kayak gitu, dia juga nggak akan ngapa-ngapain juga. Iya, gua pernah diapa-apain nggak? Dipukul orang atau apa? Apa gitu? Nggak pernah bang. Pernah mau ribut sama orang itu di jalanan, ya jadinya malah nggak jadi ribut gitu. Karena gue misalnya orang kesel nih sama gue, lu gimana nih, lu jalan nggak bener. Waduh, iya juga nih gitu gue gitu. Waduh, bapak nih bener juga. Jadi dia juga ya udah gimana, terus tinggal nggak jadi ganti gitu. Iya, ya udah maaf nih, saya ini emang nggak bener ya gitu. Iya gue ya maksudnya diaminin aja, tapi kadang gue tapi pernah pura-pura jadi orang gila gue. Berapa lama? Bukan itu gara-gara apa ya lagi itu gue
ini ngerusakin ini apa spion orang. Oke, lu naik motor apa jalan? Bukan naik motor, gue lagi di mobil gitu, belum bisa nyetir tuh. Set, gue nabrak sini, nabrak belakangnya. Itu terus jalan ke depan nabrak spion dia. Gue kata gimana? Gue gantiin nggak bisa gitu kan, terus gue langsung turun tuh gue. Udah paham apa gitu, ini beneran nih gue. Iya nih kamu gimana? Saya nih masih sekolah kata gue gitu. Iya tapi gini kumisan gini. Bapaknya gak punya duit pak nih. Saya nih masih sekolah gitu, ini aja mau ini mobil saudara saya gitu. Saya aja bingung nih buat gantiin ini gitu. Kalau mau ini malah saya pengen minta tolong sama bapak gitu, gue pura-pura sedih. Minta tolong buat ini ganti mobil saudara saya gitu. Ditinggal gue lagi. Ditinggal. Itu udah minggir gitu. Ya. Gak tahu oke. Tapi buat gue ada kayak kenapa lu tahu itu way outnya? Ya karena gimana ya, udah orang polos dia juga mau ngapain gitu. Karena gue sendiri nih, orang salah sama gue tiba-tiba dia kayak gitu juga gue nggak akan gimana-gimana gitu. Ya kalau lu serang keras dia malah siap gitu ya. Iya serang keras juga malah siap, toh kita yang salah ya udah kita jadi di pihak yang salah aja. Tapi dengan cara gitu malah. Jadi kan dia aneh nih. Waduh anjir kok dia malah dia minta tolong minjem duit buat gantiin mobil ini saudaranya. lu kalau dimarahin sama bini lu gini juga exitnya? Belum pernah marah bini gue. Karena lu giniin terus? Enggak, karena gimana ya, dia juga udah mungkin terbiasa gitu ya kan. Kadang anduk gue tuh mandi di kamar gak gue jemur, taruh di atas kasur. Istri gue tuh suka marah kayak gitu. Terus ya sekarang gue jemur. Pernah gue jemur sama gue, dia udah pergi. Anduk udah dijemur belum? Udah masuk kamar masih ada. Gua jemur di atas kasur tapi udah itu. Iya suka aneh-aneh gitu gua. Tapi rapi gitu gua jembreng gitu set. Kan biasanya numpuk gitu anduk. Ini benar-benar kayak dijemur tapi di atas kasur. Udah dijemur enggak ada terus. Apa nih masih ada itu rapi kan tapi kayak dijemur kata gue gitu. Anjing banget ya. Lama-lama ya udah dia. Lama-lama udah. Ya gitulah bang. Kalau gue sebagai. Lu kalau presiden mau milih siapa? Apa lu nggak suka dua-duanya? Apa gimana? Gue juga nggak tahu itu. Apanya? Jokowi kenapa, Prabowo kenapa gitu. Gue males nyari tahu hal-hal yang kira-kira bikin ribut gua. Jadi udah. Iya, gue takutnya gue memutuskan memilih satu gitu, gue jadi membenci yang satunya lagi nanti. Iya, kayak orang-orang gitu bang rame yang Jokowi, Prabowo, gue santai aja. Nanti aja keberuntungan karena gue percaya rezeki di tangan Tuhan. Nanti siapa yang gue pilih berarti emang rezeki dia, bang. Gue nggak tahu. Iya bang gitu. Masuk bilik suara nih. Oh dia, rezekinya dia. Santai, siapa aja. Lu kalau jadi presiden yang mau lu benerin apa? Pernah? Yang gua mau benerin di negara ini tuh jalanan, bang. Kenapa? Ya apa, gorong-gorong gitu. Iya gorong-gorong. Dekat rumah gua sampai pada mampet. Tuh masa gorong-gorong doang? Udah segitu doang cita-citanya? Yang gorong-gorong doang aja pemerintah sekarang gak dibenerin. Masa doang sih? Oh iya. Satu RT bisa kebanjiran gara-gara gorong itu doang. Gak doang dong gorong-gorong. Kalau masalah inflasi ekonomi tuh presiden punya staf ahli, menteri-menterinya juga. Tapi kalau gorong-gorong gak ada stafnya? Gak ada, menteri gorong-gorong. Iya tuh. Jadi gorong-gorong rumah gua tuh kan dicor gitu, ditutup pakai beton tuh. Tapi ada yang turun tutupnya. Nah jadi sini banjir, sini enggak gitu. Penting banget ya tapi itu. Ketidakmerataan. Ketidakmerataan. Iya.
jalan tol apa dibangun itu kan gorong-gorong. Penting juga. Lupa. Kayaknya pinteran gua. Benerin pendidikan nggak mau emangnya? Pendidikan kurikulum sekarang sih apa ya? Emang salahnya di mana pendidikan kita? Ya nggak tahu, gua nanya. Selain gorong-gorong ada apa lagi? Masa lu dikasih 5 tahun lu cuma benerin gorong-gorong? Tapi kalau gorong-gorong se-Indonesia ya 5 tahun 5 tahun kurang. Baru gorong-gorong itu. Indonesia emang segampang itu gorong-gorong se-Indonesia mah sampai Papua. Kurang juga pendidikan penting sih kalau menurut gua. Apa ya? Mungkin gua akan bikin sekolah yang lebih bebas aja gitu. Lebih bebas apa ya? Ya lebih bebas, lu mau belajar apa gitu. Nggak ada SD, SMP, SMA. Mau anak kecil, anak gede, sama-sama. Kenapa gitu? Ya kalau lu butuh lu masuk situ gitu. Santai lah gitu. Sama-sama belajar. Misal enggak, jadi lebih bereksperimen gitu. Ini anak SD misalnya kecil-kecil gitu. Ada yang gede juga di situ. Cuman banyak fasilitasnya. Yang kecil pasti akan milik situ, yang gede akan situ karena emang psikologinya juga beda gitu. Nggak perlu kita turun. Iya. Gue aneh nggak sih kalau bilang itu make sense? Ya enggak, emang worth it lah. Which is gitu. Jadi sebetulnya lu berusaha bilang kalau kedewasaan tuh nggak ditentuin dari umur gitu? Nggak ditentuin dari umur. Jadi, dari seberapa sering kita menyelesaikan masalah yang ada. Masalah apa yang mau diselesaikan? Enggak, lu kalau bilang gua nggak dewasa, ngaco lu, tau nggak? Bener. Karena gua nih dari kecil nih, umur 1 tahun orang tua gua cerai. Ibu gua nikah lagi nih, umur gua SMA dia cerai lagi. Terus nggak lama dia nikah lagi gitu. Jadi kalau cuma misalnya nih ada orang broken home gitu tuh stres gitu orang tuanya cerai, ya gue 3 kali gitu. Jadinya maksudnya lu kenapa gitu? Kalau dibilang gak dewasa, kalau gue gak dewasa menyikapi perceraian, mah gue udah narkoba apa segala kali gue. Cuman kalau gue lah yang cerai dia bukan gue. Iya. Terus gini loh. Ini bapak lu sama ibu lu, udah mau dia cerai dia tetap bapak ibu lu gitu ya kan? Iya. Terus jadi ini anak nih jadi stres gitu, gara-gara orang tuanya cerai. Ya, yang cerai kan dia, lu stres nanti kalau lu nikah terus lu cerai, stres nggak apa-apa. Gue ngomong sama Piko gitu, Piko tuh down banget, Piko tuh waktu gue cerai, oh ada berontak sampai gila-gilaan gitu. Tuh gue malah ya lu harusnya stres gara-gara lu stres. Apalagi yang mau dibenahin? Itu nggak mau sistem partai gitu atau hak asasi manusia? Hak asasi. Menurut gue ide-ide lu refreshing banget sih. Hak asasi manusia nih masih terlalu abu-abu. Kenapa abu-abunya? Karena haknya nih hak yang mana gitu. Gak bisa gua. Gak jadi lah. Gak jadi. Gue pengen. Ya, lanjut. Biar tuh dikat-kat ya. Apa? Enggak, dia jangan terlalu lagi kelihatan. Oh iya. Nggak habis nih, lucu banget, gue udah nggak tahu. Lu kan jago banget ngajak orang ngobrol. Lu nggak mau nulis itu tadi buku biar tips motivasi biar nggak stres apa gitu. Lagi nulis. Oh ya? Iya, nanti di tour gua dijual bukunya. Judulnya apa? Motivasiku kesuksesanmu. Motivasiku adalah kesuksesanmu. Judulnya ini
motivasiku adalah kesuksesanmu. Nggak, itu gimana sih secara kalimat artinya? Motivasi dari gua itu akan membuat orang menjadi sukses gitu. Kenapa nggak buat diri lo sukses? Ya gua udah ngasih motivasi loh. Iya. Begitu dia baca bukunya, oh iya saya sukses. Kalau belum sukses ngapain beli buku ini? Mending uangnya buat makan. Langsung sukses saat itu juga. Lu beli nih bukunya, buka halaman pertama, sukses udah langsung. Ini bedanya gua sama motivasi lain gitu, karena motivasi lain itu hanya untuk misalnya orang-orang yang udah mampu berpikir lebih jauh lagi gitu. Jadi lo buat yang nggak mampu berpikir jauh? Untuk orang yang sudah bisa berpikir jauh mungkin akan lebih, oh iya benar gitu ya kan. Jadi ini bakal bikin lebih jauh lagi gitu. Nah, tapi untuk range umur di bawah 17, 14, 13 sekalipun, yang penting tahu huruf B aja bisa ya. Karena ada huruf B-nya di dalam situ, Pak. Ya. Pokoknya kalau orang nggak tahu huruf B nggak bisa baca itu. Lu tahu semua huruf nih, tapi nggak tahu huruf B, nggak bisa baca. Lu bisa baca apa, lu tahu, tapi bobo lu nggak bisa. Karena ada B-nya. Jadi untuk range umur, ini serius nih. Enggak, gua nggak bercanda. Enggak, maksud gua bercandanya di mana gitu. Emang salah gua bilang buku gua nih untuk semua umur. Minimal dia tahu huruf B aja. Iya. Lu kalau enggak. Tuh gua tuh kayak gini-gini tuh, gua tahu gua tuh nggak ngelucu emang itu. Ya maksudnya emang bener. Gua tuh gampang ketawa, kalau menurut gua lucu ya gua akan ketawa juga gitu. Tadi lucu di mana? Emang salah Bang, coba gua ajak lu berpikir dah sekarang. Emang itu komedi apa? Definisi komedi apa emang? Gua jadi kayak orang aneh sendiri kalau lu semua pada ketawa. Gak bisa disalahin kan dari kata-kata gue itu. Oke. Iya. Gue ikut aja. Enggak, emang gak bisa disalahin. Bisa dijual kapan? Mau dipromoin nggak bukunya, dijual kapan? Ya itu di mana aja? Buku gue akan dijual perdana nanti saat tur Dewa Komedi Indonesia. Harganya udah sekalian bundling sama tiket tuh. Iya, harga banding sama tiketnya bro? Beda-beda. Ya udah, sebutin tuh beda-beda. Jogja 270. Jogja 270.000 Ya. Tiket nonton sampai ngakak banget plus buku. Iya. Iya, nah, orang jual. Kalau Terus kota lain itu ada semua informasinya di mana? Carinya di mana? Informasinya ada di web www.majelislucuindonesia.com. Di description ada. Nanti ada di deskripsi. Ya. Lo ngerasa bisa ngertiin semua orang gitu ya? Pola pikir orang gitu-gitu? Gue ngerasa sih Bang. Ngerasa gitu? Iya. Kalau menurut lo gitu ya, lo udah lihat yang video viral orang makan sabun gitu? Iya. Ya. Iya. Kenapa menurut lo itu? Ya maksudnya gue ngeliat video ini, udah. Karena gue udah jauh sebelum itu udah makan sabun. Lo udah pernah makan sabun? Sabun pernah. Itu gue ngeliat itu viral, gue nggak pakai di videoin, gue makan. Serius ini di Jogja. Tanya Hibzi dah, orang masih ini. Lu makan sabun, lu videoin, kata gue. Tapi bukannya dia lebih nggak sarap daripada lo karena dia di videoin baru makan dan lo nggak ada apa-apa, lo makan aja. Ya maksud gue
yang ngapain di videoin sabun. Makan kalau tahu itu bakal viral, gue videoin juga sih. Cuman seenggak tulus itu dia makan sabun. Ya. Nggak makan sabun di videoin. Gua nggak ada kamera, nggak ada apa, gua makan itu sabun. Kalau lu ngeliat pendapat video yang sering viral murid berantem sama guru itu, lu ngerasa gimana? Murid. Ya itulah bang. Kadang-kadang orang itu ini apa namanya sampai bisa ribut, bisa berantem gitu. Gue dari SD nih sampai kuliah sampai sekarang gue kayaknya belum pernah berantem sama orang. Beneran. Itu kenapa bisa ribut? Nah itu mungkin ribut karena dia nggak bisa memahami kali ya. Siapa yang nggak bisa memahami siapa? Ya gurunya nggak bisa memahami murid, murid nggak mau memahami guru gitu. Karena hidup gue tuh segala masalah itu bisa diselesaikan dengan iya kalau kata gua tuh. Iya bang. Kamu nih gini salah. Iya. Iya. Setelah dia tenang jadi gini baru kan enak. Iya aja dulu biar orang tenang gitu. Iya akuin aja dulu walaupun lu nggak salah. Tapi ini gua pasti nggak salah nih. Lu ngapain lu gini. Ya. Nah kan diam dia jadinya karena kita juga nggak ngelawan. Nah setelah dia diam baru. Maksudnya tadi gini. Oh iya bisa nggak jadi berantem. Lo yang ngajarin gini-gini siapa? Ya kan yang ngalamin aja gua. Emang itu maksud gua karena gua emang nggak pernah nggak pernah memperribetkan hidup bang. Karena hidup emang udah ribet. Karena emang udah ribet dan ya mau nggak mau lu nggak ada segala sesuatu hal yang bisa lu seselin sebenarnya di dalam hidup. Nah kenapa? Ya karena misalnya lu masa lalu lu nih, lu pernah berbuat kayak gini, gua nyesel gitu. Ya nggak perlu, kalau lu nggak berbuat kayak gitu, lu nggak mungkin kayak sekarang juga gitu, karena itu emang harus lu lewatin dulu gitu. Luar biasa ya. Jadi, ya udah makanya asik gitu kan. Lo ada cita-cita nggak sih mau jadi apa gitu? Jadi pilot. Kenapa? Karena ya enak aja gitu cita-cita gue jadi pilot, nggak tahu. Tapi sampai sekarang belum tercapai sih. Ya iyalah. Iya maksudnya kan cita-cita. Ya gue mau menerbangkan pesawat gitu. Kenapa nggak jadi komedian terlucu gitu? Nggak, kalau itu jadi komedian terlucu tuh belum tentu bahagia juga. Emang kalau jadi pilot pasti bahagia? Bahagia lah di langit gitu. Seenggaknya gue cita-cita gue untuk menerbangkan pesawat nggak tercapai. Gue kan menerbangkan cita-cita anak gue nanti setinggi langit. Anjing gak ngerti banget gue sumpah. Jadi pilot untuk anak gue paling nggak nanti. Oh jadi pilot ya. Emang kalau jadi komedian buat anak lo nggak bangga? Karena buat gue sebuah kesenian itu jangan dijadikan target loh. Dijadiin apa? Komedi itu kan adalah seni ya. Seni itu biarkan dia mengalir gitu santai. Kalau di dalam berkesenian kita mengejar ini mengejar itu. Lu sadar gak sih lu nyebutin sesuatu yang sangat dalam banget sebetulnya? Iya. Dan itu sangat fundamental. Ya gini loh bang gitu karena nggak, Bruce Lee tuh ngomong ini loh. Iya beneran, gue bener karena gue juga nggak mau menargetin gue jadi komedian terlucu karena gue nggak mau menargetkan sebuah kesenian gitu. Musisi terbaik sampai sekarang belum tentu musisi yang berasal dari kompetisi bang, karena dia punya target dalam bermusiknya gitu. Musisi yang keren tuh kayak sekarang siapa buat gue, Sheila on Seven nggak pernah ikut Liga Dangdut apa gitu. Dia berkarya gitu. Pemahaman itu dapat dari mana? Siapa yang ngajarin? Ya nggak ada. Ya, maksudnya ngisep pulpen ada nggak? Sama ngisep pulpen tadi ada nggak? Nggak ada itu.
karena orang kan semakin lama semakin terbentuk gitu ya kan, dari psikologinya juga mungkin berubah, terus dari hal-hal yang gua alami gitu. Jadi lo nih orang yang sangat bahagia ya sebetulnya, bener-bener nggak ada tekanan, nggak ini. Alhamdulillah sampai sekarang bahagia, dan alhamdulillah juga gua nggak pernah dikasih dalam hidup tuh susah yang sampai susah banget gitu. Nggak punya duit, iya nggak punya duit, tapi gua kenyang gitu. Karena gua punya teman, dan gua itu iya punya teman. Iya bisa minta. Iya. Makanya orang kelaparan ya cari teman makanya. Gitu. Jadi emang gua juga belum pernah ada di fase hidup yang susah banget gitu. Walaupun kata orang harusnya dari posisi gua susah. Wah anjing lu kasihan banget. Kasihan kenapa lu anjing gitu? Guanya aja nggak apa-apa. Iya, jadi kayak perceraian orang tua apa gitu tuh nggak ganggu lo? Nggak, sama sekali enggak. Karena gua tahu sih yang bikin hidup kita nyaman tuh bukan orang tuanya yang akur, bukan orang tuanya yang berantakan gitu. Yang bikin hidup kita nyaman ya emang kita sendiri. Kalau kitanya nyaman sama itu ya udah, mau ngapain gitu. Enggak, maksudnya lu luar biasa banget. Lu kayak ngerti paradoks, lu ngerti Paradoks apa? Nggak ngerti gua. Lu ngerti paradoks tapi gua nggak ngerti paradoks apa. kayak ada dua hukum yang berlawanan tapi itu tuh valid gitu dalam kehidupan. Jadi kayak lu tuh kayak keikhlasan tuh udah dalam gitu-gitu. Dan di umur emang udah selalu gini aja gitu dari kecil. Iya emang gini aja bang. Dan nggak tahu ya, mungkin karena dalam hidup dan gua lu- tuh terlalu banyak keajaiban gitu. Contohnya? Iya kayak gue semua apa-apa dipermudah gitu. Sekeluarga nih, tanya sekeluarga tuh ada om gua gitu, tante gua, anaknya lahir pengen anaknya kayak gua gitu. Nggak tahu kan, dia juga bingung nggak tahu kenapa gua bandel tapi sekeluarga itu sayang sama gua, nggak tahu kenapa gitu. Nyolong juga gua pernah gitu, tapi nggak tahu katanya bikin sayang aja gitu. Aneh ya gue juga. Lu nggak pengen, nggak, kalau lu jadi presiden nggak pengen nyebarin ini daripada cuma benerin gorong-gorong? Masalahnya gue nggak pengen jadi presiden. Oh, pengennya jadi pilot aja. Dari pilot. Udah. Ini udah berapa lama sih? Gua nggak tahu cara nutupnya. Tapi lucu banget sih. Masih 15 menit lagi. Hah? 15 menit lagi mas. Insertin ini ya, tanya dia mau ngapain sih di Dewa Kopi? Oh iya benar. Nah dalam tour lu tuh lu mau ngapain aja? Tujuan utama gue bikin tour itu menghibur. Iya, gue mau menghibur orang itu lu. Ya gini deh, apa ya, lu, gue tuh orang-orang yang ada di dekat gue bang itu, keluarga, teman itu, insya Allah terhibur gitu bang. Gue pengen banyak menghibur orang lebih banyak lagi aja. Ya tapi lu mau ngapain aja? Gue tuh mau stand up. Ya. Ada stand up juga gua. Oke. Menceritakan tentang tadi keluarga gua cerai. Terus gua ceritain gua nikah. Nikah juga gua. Aneh kan? Nikah, ceritain istri gua hamil gitu, ngidam. Ya lebih ke personal lah, biar ceritain hal yang dekat dengan gua sama gua. Itu makanya gua namanya Dewa Komedi tuh, karena gua mau melakukan apa aja buat komedi gitu. Tapi Mungkin oh iya, maaf. udah pokoknya gue siap apa aja lah, sakit kayak apa, resiko gue tanggung gitu. Karena gue kalau gue stand up gitu kayaknya terlalu mudah untuk bikin orang ketawa gitu. Jadi lu pengennya Apa? Iya, gue jadi pengen hal-hal yang lebih susah gitu. Apa sih ini komedi? Gue melakukan yang lebih susah lah gitu. Karena namanya aja Dewa Komedi Indonesia, masa gue cuma segitu aja segitu, gitu. Begitu doang sih komedinya teori gitu. yang lain gitu ya. Walaupun emang lucu, tapi gue pengen lucu yang beda gitu. Kan dari tadi gue bilang, gue tuh dari awal bilang pengen jadi yang aneh, yang beda terus gitu. Makanya di tour gue juga gue pengen beda gitu, biar orang tuh dapat pengalaman yang berbeda. Lu ngobrol sama gue ngerasa nyambung gak sih? Apa enggak sih? Apa gimana? Nyambung. Oh nyambung ya. Soalnya gue aja ragu nyambung apa enggak. Nyambung. Oh nyambung ya. Beneran lah. Apalagi? Iya aja, mau jelasin lagi kalau lebih detail aja. Gue tuh kayak Lu buat ya gitu ya. Promoin aja, mending lu tour kemana aja, bisa dibeli mana. Enggak, Nah, nanti itu mau debus-debusan.
Ya yang bilang gue menantangin orang. Roasting anak lu. Ya, roasting seseorang ya. Enggak, jangan roasting, enggak usah. Enggak usah dibuka. Langsung itu aja. Langsung kayak- action aja. Pokoknya apa aja gitu lah gue mau lakuin di Dewa Komedi ini, kayak apa, makan sabun viral gitu. Makannya dikit, gue bisa makan lebih banyak kok gitu. Coba dong. Ya gue makan lebih banyak terus apa ini, makan ini kan sabun cair. Minum dong. Minum dong. Ini serius nih. Ini suka gini tuh tiba-tiba ada sabun. Kasihan. Ya lu. kayak sabun-sabun gini, ntar Ya, gua ya, bisa ya, ya. gua minum apa. Jangan ya. Jangan mau dipromoin di sini apa buat orang beli aja. Ya nanti belilah. ya Lu kalau dicap ini bukan komedi pintar lu bilangnya apa? mau pintar mau sekolah. Tujuan gua bukan untuk mencerdaskan, menghibur. Aja lu mau pinter nonton stand up ngaco. Mau pinter ya sekolah gitu. Ya udah, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Dewa Komedi. Makasih Bang. Oh, ya. Makasih ya udah datang. Ini mau ditutup apa gini? Gua mau minum Bang. Nggak enak Bang. Iya, gak enak ya Bang. Beneran gak enak. Beneran pahit. Ternyata kirain isinya pantai. Udah. Udah ya, Pak. Udah, makasih ya. Makasih. Oke. Tayo lu semua. Nah kayak gitu-gitu, lu aja belum tentu bisa. Ya, iya benar, gua gak bisa sih. Mau nggak lu makan? Gak mau. Cuci tangan, sabun cuci tangan. Gak mau kan? Gak mau bener. Oh, gue sih mengakui lah. Lu di luar planet ini emang gue gak ngerti. Ya udah. Iya, makasih ya. Sip. Terima kasih. Ya 10:30. Aduh, lucu banget ya. Lucu banget.